Halo semuanya, ini adalah rekaman estetika minggu ke-8. Topik ke-8 kita adalah pembahasan mengenai modernisme menuju ke sinestesia. Nah, di topik kali ini kita akan banyak sekali menemukan sifat-sifat dari seni yang sifatnya abstrak ya. Dan tentunya di sini juga banyak elemen-elemen yang merupakan deket banget sama ilmu desain, terutama desain grafis ya, dan kepekaan-kepekaan dari keindahannya itu. Nah, maka mungkin bahasan dari minggu ini adalah bahasan yang lumayan penting untuk kalian pegang, terutama kalau seandainya kalian memang tertarik nanti untuk melanjutkan pendidikan kalian dengan memilih streaming yang sifatnya lebih ke DKV-nya sendiri ya. Jadi di sini akan banyak sekali teori-teori dan konsep-konsep yang mungkin akan berguna untuk kalian nanti. Oke, kita mencoba dulu untuk membahas konteks pada era ini ya jadinya. Kita akan mulai dulu pertama untuk melihat periode transisinya. Di pertemuan kita di minggu ke-6 yang lalu, karena minggu ke-7 review ya, jadi tidak saya perhitungkan sebagai materi bahasan. Di minggu ke-6 itu kita terakhir membahas tentang eh, orang-orang yang menggambarkan era-era, ada realisme di situ, gimana sesuatu itu jadi apa harus menunjukkan kenyataan. Terus udah gitu ada orang-orang seperti Tolstoy gitu ya, dimana mereka mementingkan isi dari karya itu sendiri. Jadi um, kita kembali mengingat bagaimana sebuah karya itu punya efek yang infektif ya, katanya infectious ya, jadinya bisa bisa apa menginfeksi orang dengan perasaan. Nah, itu semua sebetulnya sudah sebuah pemikiran di mana orang-orang itu sadar, pemikir-pemikir itu sadar bahwa ternyata isi itu menjadi penting ya kan di situ. Jadi kalau kita tarik ke belakang ada di Renaissance, kita lihat sudah ada kualitas sekunder di situ ya. Terus kita melihat siapa namanya Hegel di situ sudah ngomongin juga tentang spirit, yaitu kan tentunya dorongan gitu ya. Nah, kira-kira pada era Enlightenment, jadi kan kita udah bisa lihat ya dari Renaissance itu kan sudah mulai gelombang pemikiran yang sifatnya kritis, terus udah gitu sampai ke Enlightenment period, itu kira-kira artnya ada di sekitar Barok, Rokoko gitu ya. Itu dia sudah masuk pada ide-ide yang sifatnya skeptis. Jadi walaupun kita masih bisa lihat banyak lukisan-lukisan yang menggambarkan figur suci Tuhan, misalnya kekristenan atau apapun, tapi tetap cara berpikir di luarnya pada kehidupan masyarakatnya mereka tidak bisa atau tidak mau sembarangan percaya seperti pada era-era misalnya pertengahan gitu ya. Jadi mereka akan mencoba untuk lebih berpikir secara saintifik. Nah, karena itu maka mereka masuk juga pada gaya hidup yang lebih individualis, karena kita bisa lihat juga ada apa persaingan antara status ekonomi misalkan gitu ya. Terus udah gitu ada kelas-kelas sosial yang mulai terpecahkan, mulai ada jurang di antara itu semua. Terus kita juga ingat menuju ke romantisisme, di situ ada orang-orang yang apa mencoba berpaling dari kekuatan sains ya. Ingat pabrik-pabrik, revolusi industri di situ. Maka sains juga sudah apa dianggap tinggi ya. Maka itu ikut menjadi salah satu faktor yang membuat bagaimana mereka menjadi lebih butuh bukti gitu. Berpikirnya itu harus kita mengutamakan sains. Bagaimana kita melihat dari sisi sains, apakah itu masuk akal, apakah itu logis apa tidak gitu. Nah, di modernisme gaya berpikirnya gitu ya, ini udah tentunya udah lebih dari romantisisme, udah lebih dari itu semua. Kita nanti bakal coba bahas pada era-era di mana nanti ada Bauhaus dan lain sebagainya. Kira-kira di situ.
sekitar setelah Perang Dunia Pertama lah ya kira-kira. Nah, di sini kita udah mulai berpikir, jadi orang-orangnya sudah mulai berpikir bahwa modern itu sebuah kualitas di mana kekayaan bisa menjadi solusi misalkan ya. Jadi kalau Barat kan kita melihat mereka mengumpulkan kekuasaan secara ekonomi itu karena mereka berpikir masa depan mereka nanti akan menjadi baik gitu ketika mereka melakukan itu. Ya memang ada sisi negatifnya ya tentunya, tapi ada sebuah pemikiran bahwa ke depan itu pasti akan jauh lebih baik karena mereka memperhitungkannya, memproyeksikannya dengan tadi ya, menggunakan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya sains yang seperti maksudnya mata-mata pelajaran kayak kita IPA atau apa gitu ya, bukan permasalahan itu, tapi secara ilmu juga mereka punya ilmu ekonomi, ilmu segala macam yang mereka pegang dengan teguh. Nah, gara-gara pengetahuan itu tadi gitu, jadi mereka punya sebuah kesadaran bahwa pikiran manusia, nalar manusia, intuisi manusia itu satu poin yang harus digali terus. Itu menjadi sesuatu yang sangat kuat gitu untuk mereka. Nah, dari situlah masih meneruskan tradisi itu ya, semua dari Renaissance, Enlightenment, kita maju lagi satu step di mana ini betul-betul sebuah kepercayaan akan kemajuan gitu. Jadi mereka hampir percaya bahwa kemajuan itu menjadi absolut gitu ya. Maka pada sisi estetikanya juga kalau kita menemukan manifestasi dari modernisme itu kita akan melihat seni-seni yang sifatnya juga eksperimentasi, mengutamakan intuisi karena mereka merasa kekuatan manusia itu kan ada di pikirannya ya. Jadi kalau kita melihat beberapa karya seni abstrak, mereka berasumsi bahwa ini harusnya semua orang bisa mengerti ini gitu. Di alam bawah sadar mereka sebetulnya kemungkinan besar bisa mengerti, cuman orang-orang kan butuh diajarin ya. Nah itu yang mungkin salah satu sisi negatif atau sisi gelapnya adalah banyak orang yang mungkin jadi tidak peka terhadap bagaimana cara menikmati keindahan karyanya, diasumsikan sama mereka bisa bahwa semua orang seolah-olah punya kepekaan itu, walaupun sebetulnya nggak semuanya ya. Ya kita boleh coba kan, boleh coba kalian tes bahwa karya seni abstrak tunjukin sama orang di luar sana, apakah mereka akan ngerti gitu? Enggak, sebetulnya belum tentu. Tapi bisa dilatih, maksudnya bisa dikasih tahu gimana cara bacanya, gimana cara melihatnya, itu sangat-sangat memungkinkan lah. Ya. Nah tentunya gara-gara penekanan pada itu tadi semua ya, intuisi, imajinasi, nalar, itu jadi masuk pada karya yang banyak menggunakan bayangan gitu. Jadi membayangkan sesuatu bergerak, membayangkan bagaimana rasa berat, rasa beban, temperatur, suhu dan lain sebagainya, itu semua imajinasi ya. Jadi apa yang udah diomongin sama Baumgarten misalnya di yang lalu-lalu itu sebetulnya ya masih bisa gitu ya. Cara kita meraba karyanya itu gimana, kita menikmati karyanya itu masih masuk gitu pada area-area itu. Tapi tentunya karyanya menjadi non mimetik ya. Jadi dia tidak mencari bentuk yang kelihatan seperti penampakan di alamnya. Kira-kira gitu. Nah, coba kita lihat dulu sedikit-sedikit ya bagaimana sih transisinya dari karya yang sifatnya dulu lebih klasik gitu ya, terus tiba-tiba menuju ke sesuatu yang lebih abstrak gitu. Nah, saya mau coba ambil dulu salah satu contoh Et in Arcadia Ergo. Ini salah satu lukisan dari Nicolas Poussin. Kalau kita lihat dari kepekaan dalam membuat komposisi ya, dari misalnya dari Renaissance dan lain sebagainya, itu sudah terarah sebetulnya kan. Kalau kalian ingat ada garis hilang dulu, titik hilang dan garis bantunya maksud saya.
Terus figur-figur yang ditempatkan sebagai penguasaan komposisi ditaruh di sebelah kiri, taruh sebelah kanan. Jadi terdapat sebuah penekanan ke tengah misalnya, atau ada perbedaan antara warna atau apapun gitu ya. Itu semuanya kan sudah membentuk sebuah penguasaan bidang sebetulnya ya, sebuah komposisi. Katakan kalau misalnya dari lukisan itu kita betul-betul membayangkan mereka sebagai blok. Bisa kan ya? Bayangkan dia sebagai blok yang bentuknya entah persegi panjang atau petak atau apapun gitu ya. Ketika kita hilangkan semua sisi mimetik atau semua sisi yang sifatnya objektif ke kenyataan, yang tersisa cuma kotak-kotak itu aja. Gitu kan. Nah, sebetulnya dari dasar itu cara berpikirnya gimana sesuatu itu bisa disimplifikasi gitu, dan bagaimana sesuatu itu pada ujungnya bisa menjadi karya seni abstrak. Nah, yang mereka perhatiin dari karya-karya seni yang sifatnya modernis ya, ini tolong dibedain lukisan modern, karya seni modern dengan karya seni modernis. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin modern aja, era-era seperti romantisisme itu masih masuk. Dan itu masih bentuknya masih mimetik, walaupun ya ada tambahan embel-embel lah ya, dibikin lebih puitis dan lain sebagainya. Tapi modernis abstrak gitu, bisa jadi abstrak, bisa jadi ekspresionisme abstrak, bisa jadi segala macam. Jadi tolong dibedain ya, di situ ada modern dan modernisme, karya seninya berbeda. Oke, kalau kita balik lagi ke contoh painting, misalnya dari tadi hasil simplifikasi itu, misalkan kita bergerak ke lukisannya Turner yang di kanan bawah. Ini kan lantas maksudnya ini mencoba untuk menggambarkan sebuah keadaan kapal uap yang ada di dekat air ya, mau masuk ke pelabuhan misalnya. Tapi secara sekilas kan kalau kita lihat ini udah hampir abstrak gitu ya, kelihatannya hampir kayak begitu. Walaupun kita udah masih bisa melihat secara kabur, agak kurang kuat, tapi kita masih bisa ngebayangin gitu ya, ini kayaknya sesuatu nih gitu. Tapi rasa pergerakan itu, deburan, entah asapnya, uapnya, ombaknya di situ, kita udah mulai bisa ngerasain ada pergerakan di situ ya. Nah, rasa bagaimana sih ombak yang ada di misalnya di kanan bawah itu, kalau kita lihat itu rasa seperti kayak si airnya bergerak ke arah lawan jarum jam gitu kan ya. Ada sebuah gaya berputar di situ. Nah, membayangkan itu tadi tuh, seperti yang saya contohin, itu menggunakan imajinasi dan intuisi gitu kan. Nah, jadi barang-barang seperti ini yang nanti akan banyak terpakai di bahasan estetika kita kali ini. Lanjut lagi contohnya, jadi udah dari sesuatu yang mimetik menjadi sesuatu yang sedikit lebih abstrak. Coba kita lihat. Dari lukisannya Turner, kita bergerak lagi sedikit menjadi pointillisme misalkan gitu ya. Lukisannya Seurat, di sini dia bahasannya adalah mereka sudah mulai menyadari kekuatan dari warna itu sendiri dan bagaimana optik mata kita ternyata bisa menangkap itu semua gitu ya. Jadi lewat mata kita tentunya kan pikiran kita memproses berbagai macam warna itu sehingga dia membentuk sesuatu. Mau dia sebuah representasi, mau dia sebuah apa gitu. Tapi pada aslinya kalau kita melihat lukisan itu dari dekat, hampir tidak ada yang bisa kalian ambil gitu di situ ya. Betul-betul cuma titik-titik dot semua warna yang macam-macam aja gitu. Jadi sebuah keinginan untuk bereksperimentasi ya sebetulnya. Cuman memang ketika kita step back, kita mundur lebih jauh, oh ya kelihatan ada sebuah gambaran gitu ya pada ujungnya. Nah dari situ terus bisa masuk lagi ke sesuatu yang lebih abstrak lagi. Nah jadi kalau kalian ingat di Western Art Review ada gerakan The Blue Rider gitu yang isinya orang-orang turunan orang-orang Rusia itu ya.
yang teman-temannya Vasily Kandinsky sebelum dia masuk ke Bauhaus. Kita udah lihat banyak eksperimentasi warna di situ ya, yang udah mirip-mirip dengan Fauvism dan lain sebagainya, tapi bentuknya udah mengarah ke abstrak ekspresionisme. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini ilustrasi aja ya, ilustrasi secara kasar aja gitu. Bagaimana dia bisa nyampe ke sana. Nah, terus apa yang kita perlu sadarin dari itu semua? Ada 4 poin di sini. Yang pertama, kita bisa lihat keinginan untuk terus menantang naluri manusia dalam apresiasi keindahan. Artinya di sini mereka udah sadar betul, memang karya itu masuk pada konten ya, tentunya satu itu. Tapi bukan konten yang seperti apa yang diomongin Leo Tolstoy, bukan konten yang diomongin sama realisme. Bahkan orang-orang ini tidak terlalu suka lagi sama realisme gitu. Bukan masalah suka nggak suka sih. Cara berpikirnya bertentangan lah gitu sebetulnya. Jadi menantang nalurinya kan lewat tadi gitu. Kok dari lukisan yang betul-betul masih kelihatan jelas bentuknya, tiba-tiba dia mulai menjauhkan diri seperti lukisannya Turner kan. Kita bisa lihat tadi, kalau tidak ada judul mungkin kita nggak akan bisa nebak, tidak akan bisa menggiring pikiran kita untuk menerjemahkan itu sebagai sebuah kapal misalkan gitu. Dengan melihat pointillisme tadi, lukisan itu kita mungkin kalau melihat dari jarak dekat, kita akan ngelihat itu sebagai sebuah kayak raster gitu, yang dot yang banyak banget dengan warna-warni. Dan mungkin kita juga akan bingung. Tapi begitu kita step back, oh iya ya, ternyata dari semua warna itu membentuk sesuatu. Itu kan kekuatan pikiran kita ya sebetulnya yang menyatukan itu semua. Nah, disitulah supremasi pikiran manusia jadi didewakan sama orang-orang ini, karena memang di situ titik utamanya. Kedua, kepekaan terhadap bentuk non-mimetik yang ternyata tidak harus melulu merujuk pada objek nyata, ya kan? Kita bisa lihat dari gimana lukisan yang tadi oleh Nicolas Poussin itu dibagi-bagi sama mereka. Jadi kalau kita runtuhkan semua objek mimetik itu, ya yang tersisa di garis-garis bantu dan petak-petak tadi itu ya, kira-kira ya, ruang-ruang karakternya itu. 3, meninggalkan bentuk-bentuk realistis dan menuju abstraksi. Nah, abstraksi sendiri adalah kepekaan baca rasio, rasa dan naluri. Nah, ini poin keempat. Di sini saya mau garis bawahin karena ini jadi penting banget. Perlu diingat, cara bacanya dia lebih mengarah ke kualitas Apollonian ketimbang Dionisian. Artinya jadi kamu lebih banyak pakai otak daripada pakai hati gitu. Jadi saya garis bawahin benar di kotak biru di bawah. Maka bacalah karya-karya modernis dengan berpikir dan intuisi imajinasi ketimbang dorongan emosional. Karena karya abstrak hampir tidak pernah bertujuan untuk membuat siapapun menangis terseduh-seduh. Jadi beda cara bacanya dengan tragedinya Aristoteles misalnya gitu. Atau realisme yang dimana kita punya koneksi kuat gitu, terenyuh atau apapun pada orang-orang. Ya, atau romantisisme misalnya, yang lebih puitis emosional gitu, sesuatu yang sublim di situ nggak ada di sini. Dia masih bisa bikin sesuatu yang sublim tapi dengan caranya sendiri. Dia tidak lagi mencoba untuk membawa orang pada melihat alam yang sebegitu kuat gitu ya. Kalau mereka mau bikin sublim, mereka mereka bisa aja bikin satu lukisan yang tinggi besar banget, dibikin sebuah bentuk di situ. Ya itu bisa menjadi sublim gitu kan, karena secara ukuran, secara size, ini jadi kita menjadi takut secara natural gitu ya, menjadi teror secara natural karena kita melihatnya dibandingkan ke diri kita kecil gitu. Itu mungkin mirip sama konsepnya Immanuel Kant ya, masalah sublim itu di situ, karena dia ngomongin masalah ada dikotomi kan antara beauty dengan yang sublime ya, di minggu ke berapa tuh, 5 ya kalau nggak salah waktu kita bahas di situ. Nah, jadi memang ada perbedaan ya tentunya.
ruang gerak kalian untuk baca karya modernis adalah tentunya utamakan Apollonian itu. Ya, dia bukan sesuatu yang kalau kamu lihat tuh itu langsung bisa menyerang, mendobrak masuk gitu. Kualitas Dionisian itu kan seperti lagu, misalnya lagu tuh susah untuk diblokir kecuali kamu tutup telinga atau betul-betul nggak merhatiin gitu. Tapi kalau seandainya dia kedengeran dan bagus, lagunya bisa memikat gitu ya, itu langsung susah untuk ditolak. Terus orang marah misalnya kan, itu kan kita juga bisa langsung ngedengar orang lagi teriak-teriak marah-marah sampai udah mau berantem gitu kan, kayaknya kan perasaan kita juga menciut ya, ada sesuatu yang terjadi gitu. Itu kualitas Dionisian gitu, artinya susah untuk diblokir. Ngedengar orang nangis juga sama gitu kan. Kadang-kadang jangankan itu, mendengar binatang aja, anjing atau kucing yang lagi in distress gitu, lagi pengen, mereka entah merasa takut atau merasa apa gitu, itu kan itu sesuatu yang langsung kena gitu ke kita ya. Tapi melihat sesuatu yang harus dibayangkan itu kan butuh konsentrasi gitu, yang mana itu nggak bisa bikin kita terombang-ambing sama emosi. Jadi kalau kita ingat lagi, Apollo itu kan kualitas orang yang memang kalau di perang ya dia menjadi ahli strateginya, dia yang berpikir gitu. Kalau misalnya disuruh pakai pilih senjata ya mungkin dia akan pakai panah ya, yang dimana dia betul-betul harus tenang, harus menarik panahnya dengan betul-betul dengan pasti, dengan yakin gitu. Jadi itu ketimbang Dionysius yang lebih hedonis, minum-minum, mabuk. Kira-kira begitulah perbandingannya ya, mudah-mudahan jelas. Nah, dari situ mungkin saya jadi harus memecah dua bilah label rasa antara sesuatu yang rasional dengan yang emosional, supaya kalian kebayang aja yang mana yang kira-kira lebih emosional, yang mana yang lebih rasional gitu. Nah, ini mudah-mudahan akan bikin lebih clear lagi gimana cara ngerasanya karya-karya seni di era ini. Kita mungkin mulai dulu dari sesuatu yang emosional ya. Tabel yang ada di sebelah kanan. So, emosional di situ ternyuh, simpatis, empatis, kasihan, marah, takut, teror, segan misalnya gitu. Nah, semua label itu sulit untuk perbendaharaan rasa yang sulit untuk dipakai untuk membaca karya modernis. Karena sifat mereka sebetulnya bukan emosional dari dirinya sendiri. Pengecualian pada gini. Misalkan ada orang yang traumatis dengan warna merah. Terus kamu suguhkan dia lukisan oleh Rothko, misalnya Mark Rothko, yang mana dia cuman banyak bikin blok-blok warna merah, misalnya gitu, merah padam atau merah tenang. Orang itu mungkin merasa traumatis dan dia rasa ketakutannya bangkit. Terus dia jadi ketakutan atau dia sampai menciut, merungkut dan sampai gemeteran misalnya. Yaitu traumatis. Jadi itu udah byproduct dari pengalaman dia sendiri. Tapi si karyanya tidak mengandung itu. Gitu kan? Kamu bisa mengasosiasikan warna merah dengan kemarahan misalkan. Jadi ala cara melihat Baumgarten misalkan gitu. Masih nyambung ke situ. Cuman lagi-lagi itu kode warna gitu ya. Jadi beda sifatnya dengan ketika melihat itu langsung orangnya ketakutan. Misalkan kita bandingin lukisan yang memang nunjukin sebuah orang yang lagi berteriak dengan mimik muka yang marah misalnya ya. Ketika lukisannya dibuka terus ditunjukin ke orang, ya mungkin orang akan langsung mundur ya, mungkin karena dia merasa takut. Itu masuk akal gitu. Tapi untuk karya seni modernis dia tidak dibuat begitu jadinya ya. Jadi kalau memang mau diartikan sendiri, ya itu udah masuk pada
konsekuensi personal. Jadi kita nggak bisa ngomongin masalah masalah kualitas emosi yang langsung gitu ya, inherent dari si bendanya sendiri. Oke. Nah, terus kita kembali ke yang rasional yang di sebelah kiri. Nah, ini semuanya jadi kira-kira cara baca mereka memang dinamis, kuat, keras, lentur, patah, tajam, panas, dingin, ritmis, harmonis, dan lain sebagainya gitu-gitu. Itu semua lebih ke sifat, bisa sifat indera, bisa sifat imajinasi kan jadinya, imajinasi atau intuisi. Nah, disitulah cara baca mereka memang. Jadi kita nggak bisa bilang komposisi berapa oleh Kandinsky itu membuat kita terenyuh gitu. Aneh jadinya. Itu cuma benda-benda yang bergerak gitu secara imajinasi. Gimana bisa bikin terenyuh gitu kan. Ya, lagi-lagi interpretasi adalah personal jadinya. Kita nggak bisa bikin begitu. Nah kan jadi masalahnya gini nih. Composition with Red, Yellow, and Blue oleh Piet Mondrian misalnya. Apakah ada kalian yang mengasosiasikan hal ini dengan kesedihan, tragedi, dan bikin kalian menangis? Gak ada gitu kan. Ya susah maksudnya untuk sampai ada gitu. Mungkin kalau seandainya ada pun 0,0 berapa persen dari satu populasi misalkan. Atau dari satu kelas mungkin hanya ada satu orang yang seperti tadi misalkan. Apakah lukisan ini misalnya disukain sama ayahnya, terus ayahnya sudah meninggal, lantas dia teringat ayahnya. Dan lantas dia menangis karena dia mengingat ayahnya, bukan karena dia melihat lukisannya, kan beda kan. Jadinya itu sudah berapa batu yang harus diloncatin sampai pada titik orang itu menangis gitu. Jadi kayak gitu. Lagi-lagi sifatnya intuisi rasional jadinya ya. Ya kita membayangkan itu aja gitu. Bidang sebegitu besar yang merah itu lebih menguasai apa, maka ada bidang besar yang panas misalkan dia diperbandingkan oleh sesuatu yang dingin di kiri bawah, terus ya gitulah. Jadi kira-kira cara bacanya seperti itu, lebih ke imajinasi ya, permasalahan penekanan, tension maksudnya. Di sini kan merahnya menarik perhatian sekali ya, kita bisa lihat. Dan itu diperbandingkan dengan kekakuan bidang-bidang yang ada. Putihnya apakah mau dibayangkan kosong, apakah dibayangkan ada, apakah ya gimana lah gitu pokoknya. Nah, terus apa sih arti kata modernisme itu sendiri? Kalau saya mencoba merujuk ke tate.org.uk. Ini Tate itu sebuah institusi ya, dia punya galeri, dia punya ruang pameran dan lain sebagainya. Di situ dia mencoba untuk mendefinisikan modernisme itu merefer atau merujuk pada sebuah global movement, katanya sebuah pergerakan global di masyarakat dan budaya yang mulainya kira-kira dari early dekade awal dari abad ke-20. Jadi kalau kita lihat tahunnya abad 20 awal itu kira-kira 1900 sekian gitu ya. 1910, 1920 misalnya gitu-gitu. Nah, dan itu bersegaris dengan satu new alignment dengan pengalaman dan nilai-nilai norma dari modern industrial life. Jadi makanya ada campur andil dari industrial revolution itu juga ya sebetulnya. Jadi pemodernan itu kembali lagi ke nilai-nilai tadi ya, kekuatan ekonomi, keinginan untuk terus maju secara pertumbuhan peradaban, yang mana itu semua nanti akan menuju pada banyak hal. Contoh yang paling gampang lihatnya misalnya adalah bangunan yang namanya Crystal Palace di Inggris, terus Eiffel Tower di Menara Eiffel ya di Paris. Itu juga menggunakan banyak besi-besi gitu kan. Itu mencoba menunjukkan jiwa dari modernisme itu sendiri, karena
sebuah konstruksi yang mana dia betul-betul harus dipikirin, matematis, modern, industrial, punya kegunaan yang jelas, seperti itulah. Jadi jiwa-jiwanya di situ. Karena itu semua, maka di bawah sini tadi saya lupa bahas, maka tidak heran modernisme itu seringkali lekat dengan bentuk, bahkan keluar dari bentuk familiar bahkan, ya. Karena mereka merasa bentuk itu men-trigger sesuatu di pikiran kita. Jadi kita bisa melihat itu, terus kita terinspirasi untuk berpikir. Jadi bahkan proses berpikirnya sendiri, proses mengenyam dan proses mendigest, mencerna si karyanya itu, ya salah satu kepercayaan mereka bahwa ya pikiran manusia itu memang dibuat untuk demikian rupa gitu. Kita punya pikiran yang modern yang maju itu kan karena kita bisa memproses itu semua gitu. Maka ada apa dengan bentuk gitu kan? Kalau kita ada istilahnya misalnya formalisme gitu di situ. Kita bisa lihat ada dua arti di sini ya. Jadi kalau berdasarkan dictionary.com, dia bisa ngomongin tentang excessive adherence to prescribed forms. Jadi dia berkenaan dengan bentuk. Terus bisa juga penjelasan sesuatu dalam bentuk formal, matematis, dan logis. Bisa juga begitu. Ya. Nah, di sini ada video, boleh coba ditonton ya untuk mencoba melengkapi pemahaman kalian mengenai formalisme ini. Jadi mungkin saya nggak puterin sekarang, boleh coba dilihat nanti ya kalau PPT-nya udah ada. Nah, terus formalisme sendiri itu walaupun dia berkenaan dengan bentuk, cuman pada zaman ini kita tidak selalu berbicara form dalam bentuk yang abstrak. Jadi kalau kalian lihat tadi lukisannya Mondrian, misalnya komposisi itu mungkin sifatnya lebih abstrak ya. Tapi formalisme itu tidak selalu melulu harus ngomongin tentang sesuatu yang abstrak. Dia bisa juga ngomongin tentang kualitas-kualitas dari sebuah lukisan. Jadi misalnya lukisannya Roger Fry ini, Still Life kuda itu ya, itu dia berbicara tentang beberapa aspek di situ. Jadi ada kualitas tertentu yang bisa kita pertimbangkan di dalam consideration kita dalam menilai sebuah nilai estetika dari karya itu. Misalnya dari tekstur, dari bentuk yang diabstraksikan, terus juga bisa jadi color shading misalnya gitu. Jadi seberapa kasar kalian menggores dengan kuas itu termasuk salah satu yang dipikirin sama mereka. Kalau kalian coba bandingkan ke cara orang-orang di Asia ya, di kaligrafi Chinese itu dia menggunakan kuas yang besar atau kuas yang kecil, itu kan goresan-goresannya juga diperhitungkan ya, gimana mereka bisa bikin bentuk ekor kuda misalnya hanya dengan menggunakan si kuas itu sudah menggambarkan sesuatu ya. Rasanya beda gitu di situ, kita udah bisa lihat. Ya. Nah, sifat dari formalisme itu maka satu, seni adalah sebuah ekspresi perasaan tuh kan. Jadi kita sadar di sini bentuk itu dia hanya men-trigger sesuatu gitu ya. Jadi bentuknya itu tidak menjadi tujuan akhir. Dia tidak menjadi sebuah pencapaian yang begitu nyampe itu terus udah gitu, udah kelar. Beda dengan patung-patung klasik ya. Patung klasik itu hampir nyaris, misalnya patung Yunani kuno tidak ada makna di belakangnya gitu. Ya udah dia hadir aja dalam bentuk itu, orang udah mengenali itu siapa, beres sampai situ. Udah. Karena belum ada pemikiran mengenai spirit kan di era itu. Misalnya di era Helenik gitu, waktu mereka bikin patung seperti itu ya sudah begitu saja. Mereka nggak akan mempermasalahkan siapa yang bikin, tendensi dia berkarya itu apa gitu kan, nggak ada. Karena ada pakemnya ya di situ. Nah, terus dua, ada kandungan art for art's sake jadinya. Nah,
Kita udah lihat kemarin ada purposive without purpose misalnya gitu ya, teori dari Immanuel Kant. Ya, ketika sesuatu menjadi abstrak, ya mereka percaya bahwa ada otonomi keindahan juga gitu di situ. Yang mana pada ujungnya ya jadi kita menjamah balik ya, seperti teorinya Oscar Wilde yang di situ. Tapi kalau Oscar Wilde kan mungkin dia masih realistis ya, sesuatu yang ditunjukin itu. Nah di sini udah nggak lagi, ini lebih ke otonomi keindahan jadinya. Kita udah ngomongin tentang sesuatu tuh tidak harus bentuk nyata, tapi kalau dilihat menarik, bisa menarik gitu ya. Orang dianggap bisa ngerti lah orang gitu. Mereka berpikirnya gitu, padahal kan ya belum tentu semuanya bisa. Poin ketiga, ada sebuah peraturan rasional yang menentukan kualitas keindahan formal sebuah karya seni. Jadi bisa setiap bentuk matematis, perasaan gerak, imaji, logika, hukum fisika juga bisa dipertimbangin ya, kayak tadi warna apa yang kerasa lebih berat, warna apa yang punya relatif mampu untuk merefleksikan bentuk. Jadi kayak misalnya di lukisan itu kita bisa membayangkan seolah-olah jalanannya basah kan di situ. Lampunya bisa terpantul kembali ke atas. Padahal kalau dilihat ya itu cuma warna aja macem-macem. Tapi warna-warna yang ramai itu kan memang beda ya. Jadi kalau kita ngelihat lukisan-lukisan yang seperti itu dibanding lukisan yang lebih konservatif dalam penggunaan warna, itu kan juga memang rasanya beda banget. Ya, seperti itu. Nah, maka form atau bentuk itu ya bisa segala macam ya jadinya. Bisa sebuah komposisi abstrak, bisa jadi sebuah karya grafik desain, bisa jadi lukisan yang setengah mimetik, hampir mimetik tapi obscure gitu, itu juga masih bisa ya di situ. Nah, kita sekarang mau coba lihat dulu kualitas atau bentuk formal dalam karya seni. Kita pertama akan lihat dulu dari Kazimir Malevich di situ. Dia di bukunya di sini The Non-Objective World di halaman 74 dia bilang sesuatu seperti ini nih. Art no longer cares to serve the state and religion. Dia bilang seni tidak lagi peduli untuk melayani kepentingan kekuasaan state, negara, dan agama. Ya tentunya ini udah berlawanan ya sama apa yang kalian lihat di apa yang dilakuin sama gereja Katolik waktu Barok misalnya, atau pada waktu abad pertengahan gitu ya, atau Renaissance. Jadi it no longer wishes to illustrate the history of manners, dia bilang. It wants to have nothing further to do with the objects as such and believes that it can exist in and for itself without things. Ya, jadi maksudnya dia mencoba, Kazimir Malevich di sini mencoba untuk melepaskan seni dari fungsinya. Nah itu kenapa tadi saya bilang ada art for art's sake juga di situ ya, walaupun bukan mimesis terbalik sih. Ini lebih pada pemikiran Kant soal otonomi keindahan jadinya di situ ya. Dia merasa bahwa tanpa dikaitkan dengan keperluan agama atau keperluan politis misalnya, seni itu tetap bisa menjadi indah gitu, hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Jadi nggak usah perlu diapa-apain lagi gitu. Nah dari situ Kazimir Malevich punya satu teori yang namanya point zero degree di situ. Itu udah pernah saya sentuh sedikit di Western Art Review kemarin, tapi saya masukin aja ke area bener-bener pemikirannya supaya kalian bisa nentuin kenapa dipakai. Nah, apa yang Malevich lakuin ketika dia nyampe ke zero degree ini? Pertama, dia tadi kan pemikirannya kita udah lihat ya. Dia mencoba untuk melepaskan seni dari bentuk-bentuk realistis. Itu ya, jadi tidak mau dipakai untuk melayani agama dan keperluan politik lagi kan, tadi dia bilang begitu. Gimana caranya dia melakukan itu? Dia simplifikasi itu semua ke bentuk-bentuk dasar.
gitu. Nah, jadi yang kalian lihat dari karya dia seperti di cover buku itu ya, The Non-Objective World itu, menurut Kazimir Malevich, ya seperti itu. Kombinasi dari persegi panjang, garis lurus hitam, lingkaran dengan warna apa gitu, petak, terus ada kombinasi-kombinasi bentuk lain. Bisa prisma, bisa lain sebagainya. Nah, di situ kalau kita lihat kan udah nggak ada artinya lagi gitu. Yang kita bisa lihat dan yang kita bisa nikmatin dari karya itu ya imajinasi, intuisi aja. Ketika kalian melihat karya di cover buku itu, apa yang kalian bayangin? Apakah kerasa titik buletan merah itu akan jatuh ke bawah karena gaya gravitasi? Akankah dia membal kembali dan terpantul ke kanan misalkan? Terus nanti dia akan jatuh atau gimana? Atau si petak yang ada di kiri atas itu akan jatuh ke garis hitam dan nanti dia akan meluncur terus keluar dari frame? Kan cara-cara begitu berimajinasi itu ya, kira-kira. Kita semua bisa berimajinasi, cuman kadang-kadang mungkin karena kita nggak yakin gimana cara membaca karya itu, jadi pada ujungnya kita jadi bingung kan, ini apa sih yang mau dirasa gitu di situ, kira-kira gitu. Nah, jadi itu ya, the non-objective world itu artinya menurut Malevich ya dunia yang tidak menunjukkan benda objek yang ada di kenyataan. Jadi lewat gerakan suprematisme dia tidak memperdulikan itu lagi. Nah, link ke buku itu ada di bawah ya, seperti biasa ada di Drive, tinggal klik aja di situ. Nah, kali ini agak beda karena setiap saya bahas saya akan taruh aja linknya di situ. Karena di minggu ke-7 saya nggak taruh referensi buku-bukunya ya. Oke, nah misalkan dari sini, apakah Malevich menciptakan itu tanpa sebuah stimuli dari benda nyata atau tanpa punya rujukan ke dunia nyata? Ya, belum tentu. Misalkan gini, lukisan dia yang di sebelah kanan, kita bisa lihat two-dimensional self-portrait. Menurut dia begitu. Self-portrait dirinya sendiri tapi dua-dimensional katanya, jadi tidak tiga-dimensional. Ini saya nggak bisa pastiin gimana cara dia bikinnya, tapi misalkan kita berandai-andai. Katakan dia berdiri di depan cermin, dia melihat dirinya sendiri. Terus dia melihat sisi yang paling prominent dari karakter muka dia. Apakah dagunya misalkan, apakah jidatnya, rambutnya gitu, atau apa? Nah, dia yang menentukan misalkan ya. Katakanlah misalnya dia melihat dagu dia kebetulan dalam keadaan cahaya itu agak kebiru-biruan. Terus dia bikin prisma di balik di versi lukisannya. Mungkin aja kan. Terus udah gitu rambut dia mungkin agak gelap. Dia membayangkan di atas kepala dia ada sebuah, kalau kita melihatnya secara blok ya, satu blok besar, ya mungkin kotak hitam gede gitu. Ya, maka lantas dia taruh seperti itu. Atau bukan hanya fitur wajah, tapi bisa juga misalnya dia melihat dari sifat karakteristik dia. Bisa aja ketika dia berdiri di depan kaca, hal yang dia lihat pada gambaran dirinya adalah misalnya rasa kekokohan atau orangnya stand firm gitu, susah dirubah pendiriannya misalkan. Terus tapi di sisi lain dia fleksibel juga, di sisi lain misalnya dia kreatif juga. Oke, kalau misalkan dia menggambarkan kekokohan dia itu dengan satu blok hitam, terus fleksibilitas itu digambarkan dengan sesuatu yang harus bisa membalance, misalnya membalance diri gitu ya. Jadi dia gambarkan ada kotak yang coklat, terus ada lingkaran coklat, terus ada persegi panjang kuning misalnya. Ya gimana dia aja, pokoknya gimana dia mau mengartikan. Tapi
Ya kalau kalian mencoba bikin karya ya bisa seperti itu ya. Jadi memang mau mulai dari mana gitu misalnya. Cara mengartikannya itu sangat-sangat mungkin. Oke, nah kalau tadi kita udah lihat Malevich dengan bagaimana dia mensimplifikasi bentuk-bentuk, bagaimana dia membawa semua itu ke point zero degree, yang mana dia berpikir benda itu kalau dibawa ke bentuk dasarnya, segitiga, petak, bulat, lingkaran, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk paling simple. Apapun yang ada di atas itu menurut dia, ya mungkin bisa jadi dia sudah merujuk ke sesuatu jadinya ya. Di sini sekarang ada Clive Bell, yang mana dia merasa ternyata simplifikasi bentuk itu bukan sesuatu yang satu-satunya yang bisa men-trigger emosi. Dia bilang bahwa ada bentuk-bentuk tertentu yang mampu membawa kita untuk merasakan sesuatu. Nah, contohnya gini. Ada satu quote dia di buku yang judulnya Art itu. Dia bilang, "What is in common of all the objects we have surveyed that can trigger aesthetic emotions in us? The windows of Hagia Sophia misalnya, the frescoes of Giotto, Persian Bowl." Dia bilang, "Only one answer, the significant form." Nah, dia merasa bahwa ada bentuk-bentuk tertentu, misalnya window-window di Hagia Sophia, misalnya yang kalau di era Bizantium itu berarti mungkin yang jendelanya tuh yang seperti arch atasnya, terus udah gitu turun di dua sisi kiri kanannya betul-betul lurus aja gitu ya, dibolongin. Apakah itu menarik perhatian? Apakah bentuk itu membuat kita merasakan sesuatu? Menurut dia bisa aja. Persian bowl misalnya, apakah mangkok Persia itu seperti apa bentuknya? Saya juga nggak tahu sih seperti apa bentuknya. Tapi apakah bentuknya sebegitu unik sampai itu membuat kita merasakan sesuatu? Misalnya, ya bisa aja. Oke, kita coba lihat seperti apa significant form itu. Di sini dia ada penjelasan lebih lanjut ya di paragraf ini. Nah, dia merasa itu ada sebuah absolute beauty jadinya. Setelah kita jadi secara rangkuman ya. Kalau misalkan kita udah melihat banyak bentuk-bentuk yang kayaknya ada sesuatu yang menarik nih dari bentuk ini kalau kita lihat gitu. Nah, Clive Bell tuh berpikir nanti ada sebuah keindahan absolut katanya. Jadi nggak mungkin enggak ketika orang melihat ini dia akan merasakan sesuatu. Nah, jadi dia tuh sebetulnya mencoba mendirikan sebuah standar ya di situ. Gimana sebuah keindahan itu ternyata bisa absolut, katanya dia bilang gitu. Ya boleh-boleh aja ya orang narik kesimpulan seperti itu. Ya walaupun belum tentu sih memang. Nah, dia beranggapan bahwa nilai bentuk-bentuk tadi itu bisa dimasukkan ke dalam kriteria indah apa tidak gitu. Jadi kalau seandainya mau disurvei misalkan bentuk-bentuk seperti jendela tadi ketika digunakan kemungkinan besar dia memunculkan rasa sesuatu. Nah, nanti kita coba lihat contohnya ya kira-kira. Contoh ilustrasinya aja. Nah, yang dia maksud tadi adalah ini. So, kalau misalkan kita menyurvei jendela Hagia Sophia, tuh ya, yang ada di kiri. Terus udah gitu kita menyurvei juga ada jendela dari apa namanya di Dux Palace-nya Venesia di situ yang gayanya Venetian Gothic. Terus udah gitu kita melihat lagi jendela lain yang bentuknya seperti itu. Terus bisa beranggapan bahwa oh bentuk seperti ini yang bawah itu ya, bentuk yang melengkung seperti itu, oh itu mampu memproduksi sebuah emosi X menurut dia gitu. Nah jadi kira-kira begitu. Ini cuma contoh ilustrasi aja ya, jadi supaya memudahkan kira-kira apa. Dan di bukunya sih tentunya ada macam-macam lah yang dia bahas. Cuman kalau saya nggak salah nggak ada
nggak ada sebuah semacam kode daftar bahwa bentuk ini tuh merasakan emosi apa gitu, kayaknya sih nggak ada. Dia cuman masuk pada satu proposisi bahwa ada bentuk tertentu yang bisa membuat kita merasakan sesuatu gitulah, kurang lebih gitu ya. Jadi significant formnya dari 3 hal yang disurvei itu adalah ini misalkan, maka dia mampu menciptakan sesuatu. Nah, contoh sederhana juga yang bagaimana kita bisa merasakan sesuatu. Jadi misalkan gini, saya kasih 2 bentuk nih di sini. Ini terlepas dari kebiasaan, misalnya kalian baca di komik atau apa gitu kan. Kalau saya tanya yang mana yang menunjukkan rasa ledak, kan udah pasti kalian lari ke situ. Bentuk sebelah kanan itu kan mungkin kayak apa ya, kalau kita rasain ada bentuk yang agak melingkar atau bulat itu kan tumpul ya rasanya. Sedangkan kalau kita bayangkan ledakan, itu kan bang gitu kan, duar gitu. Ada sesuatu yang tajam kayaknya di kuping kita kan ya. Jadi secara imajinasi dia pasti akan lari ke situ. Lagi-lagi ini contoh, oke. Jadi cuman untuk menyadarkan kalian bahwa ada bentuk pun sebetulnya bisa membawakan atau menghantarkan kita pada rasa tertentu. Tertusuk atau ketakutan akan tertusuk. Apa tuh? Ya itu kan pasti ya. Karena ada sesuatu yang tajam. Kita membayangkan kata tertusuk, imajinasi rasa tertusuk, membayangkan rasa tertusuk itu biasa pada sesuatu yang tajam, ya kan? Ya paling gampangnya begitu. Oke. Berikutnya ada orang yang namanya Roger Fry. Jadi selama kita masih ngomongin bentuk ya di situ, kita ngomongin bentuk. Jadi ada perkembangan dari teori significant form tadi di situ. Roger Fry Roger Fry-nya sendiri juga seorang pelukis sebetulnya ya. Jadi dia tahu, bukan hanya berteori aja, dia juga mengalami. Di situ dia bilang ada keindahan estetika yang terletak pada bagaimana sebuah bentuk formal, seberapa indah penampakannya, dan seberapa bagus mereka didesain. Jadi ini orang yang ngomongin masalah kualitas dari sebuah lukisan itu. Jadi untuk sebuah karya seni yang menjadi bagus menurut mereka adalah menurut Roger Fry adalah kualitas dari bagaimana sesuatu itu dibuat gitu, didesainnya seperti apa. Apakah ritme di dalam garisnya, misalkan apakah ada volumenya maksudnya. Apakah ada perbandingan proporsi misalnya di situ. Ada penggunaan ruang ya. Di fotografi yang lalu kan kita main dengan ruang ya. Kalau kalian motret terlalu kiri, saya akan bilang enggak, kurang bagus, terlalu deket misalnya. Itu udah masalah penguasaan ini gitu. Dan fotografi pun main komposisi kan. Komposisi juga jadi ngomongin masalah bagaimana sesuatu didesain sebetulnya, bagaimana sesuatu ditempatkan. Seperti itu. Nah, jadi kepekaan yang saya pakai pun di semester lalu waktu saya ngajarin kalian fotografi dan komposisi ya sebetulnya ya dari sini teori-teorinya juga gitu ya. Kontras, colors, dan focus point. Itu juga semua menjadi bahasan. Nah, di sini Roger Fry punya sebuah kecenderungan ya. Kecenderungan untuk anti mimetik, anti klasik. Jadi gini, katakan misalnya kalian ngelihat satu lukisan ini nih, banteng yang sedang berlari ke arah kamu. Warna merah di belakangnya bikin rasa bahwa itu sesuatu yang dia sedang marah gitu ya, energi yang sedang datang ke kamu. Terus ada percikan-percikan di bawah situ ya, itu satu tekstur kualitas yang jadi menarik banget tuh di situ kalau kita lihat ya. Gimana catnya menjadi totol-totol, menjadi agak kasar kalau kita bayangkan disentuh. Jadi seperti kuku dari si banteng itu yang sedang lari, dia mungkin pasir beterbangan atau tanah atau debu beterbangan gitu ya. Jadi bisa dibayangin banget tuh semua efek-efek itu di situ.
Nah, tidak harus abstrak ya. Lagi-lagi seperti saya bilang, form tetap bisa mengandung imajinasi itu di situ. Jadi walaupun bendanya mungkin kita masih bisa jamah, kita masih bisa lihat sebagai sesuatu yang objektif yang kita kenali, mau itu binatang, itu benda apa gitu. Tapi ada sebuah rasa imajiner yang ada di sekitar dia kan. Tadi ya, kayak warna merahnya, terus udah gitu rasa debunya naik gitu. Dan segala macam itu. Jadi kalau kita melihat lukisan ini dari sudut pandang mimetik ya, kita akan berhenti pada ini sebuah banteng yang sedang lari. Habis sampai situ. Tapi untuk menikmatinya dari sisi Roger Fry, dia bakal bilang bahwa kita harus merasakan energinya ketika si ini berjalan ke arah kita. Terus kita memperhatikan detail-detail kecil kan, mulai kan kayak seperti tadi, debu yang berterbangan di situ di bawah dari efek-efek cat yang kasar itu. Terus apalagi tuh, buntutnya yang mengibas gitu ya, si banteng ini. Terus dari mulutnya itu yang kelihatan seperti ada lendir keluar, apakah dia sedang betul-betul dalam keadaan marah gitu kan. Energi itu yang betul-betul dilihat. Dan energi itu akan sampai ke kita, kualitas estetika itu ya. Jadi energi itu dianggap sesuatu kualitas estetika ya, melalui bentuk dan kualitas desain dari si lukisan itu. Nah jadi gitu, termasuk salah satu kualitas estetikanya adalah melihat tekstur, melihat energi, membayangkan secara imajinasi ya. Apakah orang yang melihat ini akan langsung otomatis merasa takut sampai terloncat mundur gitu kan? Enggak ya. Kita harus mengimajinasikan itu dulu. Nah, maka ketika kita memperhitungkan estetikanya Roger Fry, kita memperlihatkan atau memperhatikan barang-barang seperti ini, komposisi, warna di situ ya. Kita bisa memperhatikan bagaimana garis-garis membentuk sebuah bentuk-bentuk dasar. Terus udah gitu kualitas dari brush yang dipakai ya, dan bagaimana itu membentuk tekstur. Boleh juga kalau dicat minyak misalnya, dia kadang-kadang akan membentuk sebuah volume gitu ya. Jadinya dia ada ketebalan. Kalau dia udah mengering itu akan terbentuk sesuatu ya. Jadinya sebuah tekstur gitu kalau cat minyak. Nah, itu juga mungkin untuk dipertimbangkan jadinya di situ. Nah, jadi memang karya seni seperti ini dia bahasan estetikanya memang termasuk pada kualitas-kualitas desain juga ya, kalau kita lihat dari jarak dekat. Tuh, termasuk ini juga. Oke. Nah, berikutnya kita mulai berpindah ke kualitas-kualitas yang sifatnya lebih musikal. Jadi kualitas dalam musik. Kok jadi ngomongin musik? Padahal kita lagi ngomongin karya seni visual. Nah, ternyata ada hubungannya di sini. Kualitas dan properti musik dalam estetika seni. Ada. Salah satu orang yang saya mulai dulu dari awal ya. Ini memang ngomonginnya musik, tapi secara rangkuman, kalau saya rangkum, teori dia The Musically Beautiful atau OMB teori itu, dia merasa bahwa kalau kita mendengarkan sebuah lagu itu sebetulnya bisa dikonversi, lagu-lagu itu bisa dikonversi menjadi sebuah struktur. Nah, struktur itu maksudnya apa? Kan ada tangga nada, ada notasi, ada melodi, ada tempo. Kalau suara, kualitas suara mungkin ada timbre gitu ya kalau di bahasa Inggris tuh. Terus ada apa lagi yang lain gitu ya, kualitas suara. Kalau sekarang kan kita udah di dunia digital, efek-efek dari sound effect itu udah luar biasa ya, udah kemana-mana banget lah gitu. Jadi untuk sesuatu dibikin bergema, untuk sesuatu dibikin reverb, untuk sesuatu dibikin
didampen, diredam gitu ya, itu rasanya udah macem-macem banget deh jadinya. Tapi yang diperhatiin sama Hans Lick itu form jadinya ya, sebuah struktur dari itu. Jadi misalnya ketukan dan lain sebagainya itu ada sesuatu yang ritmis gitu ya, sesuatu yang berulang, sesuatu yang menjadikan dia punya struktur. Dan dia juga melihat musik itu, bukan melihat musik, maksudnya membayangkan musik itu betul-betul sebagai sebuah form yang tidak mau dikaitkan oleh ke sesuatu. Jadi ketika dia mendengarkan musik itu, dia betul-betul hanya mendengarkan komposisinya, hanya terbebas dari interpretasi cerita dan emosi. Gitu. Ini mungkin akan susah dijelasin kalau saya nggak pakai contoh. Maksudnya gini. Nah, ini bukunya saya tinggalin di situ ya, linknya udah ada. Di sini saya merahin juga jadi kata saja di situ. Jadi dia melihat musik itu sesuatu yang indah sebagai sebuah gerakan, movement dan bentuk aja, ya. Nah, ini beberapa contoh di sini saya tinggalin video juga. Jadi strength of sound itu seperti apa, intensity. Di sini boleh coba perhatiin pukulan dari tiap tuts, terus udah gitu ritme di situ juga, ketukan, terus ada proporsi itu arrangement of sound. Ini videonya yang Philip Glass Pruitt Ego itu, tapi proporsi suara itu kan jadi ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kedengeran secara volume ya, maksudnya ada yang keras dan ada yang lebih sayup suaranya atau lebih ringan gitu. Nah, itu ada semacam proporsi. Yang paling simple kita coba bandingin antara dua lagu ini. Kalau Flight of the Valkyrie itu kebetulan memang lagu ini dikasih namanya itu ya, Flight of the Valkyrie. Cuman kalau saya nggak salah ada judul lainnya deh, Richard Wagner's ini. Nah, kalau Opus 49 nomor 4 itu sebetulnya lullaby. Jadi kenapa saya taruh gambar bayi di situ karena memang untuk mengilustrasikan aja. Tapi kalau misalkan kita lupakan semua referensi atau semua cantolan ke hal-hal yang duniawi ini, kita hanya mendengarkan lagu secara disinterested ya. Jadi kita nggak mencoba untuk nyantolin kemana-mana. Kita dengerin aja suatu kualitas lagu itu. Opus 49 mungkin akan bikin kamu merasa tenang, akan bikin kalian akan ngerasa mungkin mau tidur gitu ya. Coba kita lihat di sini. Ya, sekilas seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat dari lagu itu, kita dengerin tadi, ya tanpa kita kaitkan ke bayi tidur atau perasaan ngantuk atau apapun, kualitas musiknya memang dibuat untuk sedemikian rupa ya, maksudnya. Tanpa dikaitkan pun mungkin kita akan merasa kualitas itu gitu. Relax dan ngantuk itu mungkin ya. Makanya kenapa sering dikaitkan dengan lagu lullaby atau Brahms lullaby itu. Sedangkan Flight of the Valkyrie kalau kita dengerin tanpa kita asosiasikan dengan Valkyria dari mitologi Nordik misalnya, ya dia udah memang bikin orang seperti merasa bersemangat atau takut atau apa. Ya,
Gitu. Jadi maksudnya walaupun kalian belum kenal lagunya apa dan judulnya apa, tapi denger begitu aja kan kita udah bisa merasakan ya. Dia mencoba untuk memberikan kita rasa estetika apa gitu. Nah, jadi menurut dia musik yang bagus, yang indah adalah yang seperti tadi itu. Jadi dia punya bisa menyampaikan sesuatu lewat strukturnya aja. Nah, berikutnya kita masuk ke Vasily Kandinsky. Di situ ada bukunya yang concerning the spiritual in art. Di situ dia menggunakan istilah spiritual memang. Di sini saya harus disclaimer dulu. Spiritual yang dia maksud di sini tidak berkonteks sama dengan spirit, guys, dalam bahasan Hegel. Nah, bisa diartiin semangat, tapi semangatnya semangat gerak imajinasi tadi itu sih sebetulnya. Kita perlu ingat Kandinsky, terus ada orang-orang lain yang di sekitar-sekitar dia pada era itu. Mereka tertarik sekali sama sebuah pemikiran teosofi. Jadi memang teosofi itu kan pemikiran apa ya, filosofi agama ya jadinya ya. Science akan Tuhan atau agama gitu. Nah, secara universal memang kalau kita beragama itu kita perlu sebuah kepekaan, ya kan, untuk entah merasakan keinginan Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan atau apa segala macam. Tapi karya-karya dia tidak dicantolkan langsung gitu sama agama. Apalagi kayak kita udah lihat Malevich ya di awal, udah ada tendensi di mana mereka nggak mau nyantolin itu ke agama lagi. Nah, jadi lantas apa sih yang kok bawa-bawa spiritual tapi kok ngomonginnya abstrak gitu kan, pertanyaan yang paling sering muncul tuh seperti itu. Nah, dia merasa bahwa kepekaan kita untuk melihat bentuk-bentuk itu dilepas juga, betul-betul dilepas dari dunia fisik ya, dari mimetik, dari fisik, dari dunia yang objektif lah, entah apa. Dia merasa bahwa the spiritual in art ini seperti sebuah panggilan gitu. Nah, Kandinsky merasa bahwa ada orang yang kalau karyanya dibikin semua orang bisa ngerti. Nah, itu level yang paling bawah, dia bilang generalist itu ya. Jadi kira-kira kalau kamu bikin sebuah lukisan akan pot bunga misalkan gitu, ya semua orang tahu, semua orang ngerti, oh itu bunga gitu misalkan ya. Terus warna-warna bunganya seperti apa, jadi cerah-cerah misalkan. Oh, semua orang ngerti bahwa ini bunganya mau dipakai untuk menunjukkan rasa ceria misalkan gitu. Ya udah, habis sampai situ. Terus ada lagi the originals, dia bilang di situ. Jadi karya seninya dibikin tapi sebagian besar orang, tapi bukan banyak orang, bukan kebanyakan orang ya jadinya. Sebagian besar saja mengerti. Terus ada the soul searcher, dia bilang. Ada orang yang dia bikin sebuah karya tapi kriptik gitu. Mulai sedikit orang yang ngerti. Terus ada orang yang seperti sebuah visioner atau seorang profet misalnya kalau dia nyebutnya tuh. Jadi ada orang yang menggambarkan sesuatu tuh betul-betul nggak ada yang ngerti gitu. Tapi cuma dia yang bisa lihat. Nah, dia merasa bahwa spiritualitas di dalam seni itu sebagai sebuah pemenuhan sih kalau untuk dia sendiri ya. Jadi orang tuh butuh untuk mampu merasakan sesuatu dari karya seni itu. Nah, yang dia maksud sesuatu dalam tanda petik itu ya sebetulnya yang dari tadi saya ajarin ke kalian itu sih, masalah kepekaan dalam berimajinasi tadi itu. Nah, pada zamannya sih mungkin itu jadi sesuatu yang enigmatik banget ya untuk dijelasin ya gitu. Tapi ya kira-kira itulah gitu yang sebetulnya kepengen dia tunjukin tuh di situ ya. Untuk dianya sendiri pun, untuk dia mampu berkarya ya mungkin dia akan merasa saya mencoba mengejar menjadi seorang true artist itu gitu. Dan memang
kalau kita coba bandingkan lagi gitu pada era-era modernisme ini, memang ada sebuah eksklusivitas ya, yang kalau kita balik lagi jadi pada ujungnya itu je ne sais quoi lagi gitu. Ada sebuah keinginan untuk bikin sesuatu hanya dia yang ngerti, orang lain nggak bisa ngerti gitu. Atau kalau seandainya dimengerti pun hanya sedikit dimengerti orang, sehingga itu menjadi legitimasi kelas, kan ya. Jadi itu sebuah pengulangan sih sebetulnya di sini. Tapi itu ya tadi maksudnya spiritual in art menurut Kandinsky itu apa? Jadi ya kepekaan tadi, kepekaan spiritual itu dimana kita mampu merasakan sesuatu dari karyanya. Ya itu yang tadi ya, maksudnya jadi imajinasi tadi, merasakan itu semua. Oke, ini saya skip aja, ini rentetan penjelasan lebih lanjut. Nah, Kandinsky itu punya sebuah istilah yang namanya sinestesia. Dia dianggap sebagai seseorang yang bisa melihat warna dari komposisi musik, bisa merasakan pengecapan, jadi maksudnya rasa di lidah ya, membayangkan itu dari musik misalnya, bisa juga. Dan tentunya ini jadi agak tersambung ya sama gimana Baumgarten mengindrai pengalaman estetika ya kan. Jadi menarik di sini karena tersambung ke situ ternyata. Nah, jadi secara definisi sinestesia adalah sebuah kemampuan menggabungkan penginderaan pada sesuatu yang tidak seharusnya terlihat atau tidak seharusnya tercicipi atau tidak seharusnya terdengar. Jadi misalnya warna dalam musik, daya dorong dan gerak dalam sesuatu yang tidak bergerak, misalnya. Itu mungkin gitu ya. Nah, di sini saya tinggalin video, boleh coba ditonton nanti. Jadi susah kalau saya mengilustrasikan lukisan komposisi Kandinsky secara statis. Nah, di video itu kan dia dibikin bergerak ya. Tentunya saya udah pernah tunjukin sih ke kalian di Western Art Review, cuman sebagai apa ya, pengulang aja supaya kalian inget di sini nih teorinya seperti ini gitu ya. Di sini juga komposisi dia, jadi kalian bisa membayangkan gimana kira-kira masing-masing bentuk itu ngelakuin apa sih, ngomongin apa sih, bunyinya kayak apa sih gitu, geraknya kayak apa sih. Nah, itu semua ada di situ ya. Bahkan sebetulnya kalau saya nggak salah, saya pernah baca ada semacam interpretasi kode gitu ya. Jadi warna apa tuh bunyinya kayak apa, tuh rasanya kayak apa gitu. Kandinsky itu pernah ngeluarin itu. Nah, itu yang dia coba lakuin. Oke. Oke, nah untuk materi yang ini nanti kita coba diskusiin. Kalian tolong post di forum aja ya di sini. Jadi kalian boleh komentarin aja sih sebetulnya. Jadi kalian tonton video yang ada di sini, linknya tinggal diklik aja. Ini satu performance namanya Triadic Ballet tahun 22 oleh Oscar Schlemmer di situ. Kalian boleh coba sebutkan apakah bentuk tertentu dirasa mampu merepresentasikan sesuatu gitu ya. Mau itu bentuk atau temperatur atau apa gitu ya. Jadi orang yang mungkin bajunya lebih berat-berat itu ketika dia bergerak apakah bunyinya jadi bong 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 gitu. Terus pas dia lagi bergerak, si perempuan itu bergerak dengan apa sih, bola-bola yang warna-warni, apakah dia jadi lebih tinggi gitu ya suara-suaranya. Nah, itu kan cara pembacaan ya di situ. Jadi yang kalian bahas nanti di forum adalah bagaimana kalian mengartikan representasi itu ya dari masing-masing itu. Apakah gerakan yang cepat dan patah juga bunyinya nanti akan jadi menjerit misalnya ya. Itu kan sebuah pengertian imajinasi di situ ya dari sisi estetikanya. Nah, ini tentunya barang-barang yang udah dalam yang kita bahas jadi lebih aplikatif ya. Kalau saya senangnya kalian bisa merasakan sesuatu dari sisi aplikatif jadinya. Bisa ngerti
apa sih yang mereka coba bikin di situ? Oke, di ini kalau nggak salah bahasan terakhir, ya. Di bahasan terakhir hari ini kita bakal ngelihat ada sesuatu yang namanya Gestalt. Ya, jadi teori Gestaltism di sini akan banyak kepake sebetulnya di kalau kalian bikin logo atau kalian bikin komposisi juga bisa ya sebetulnya di situ. Ini juga sama. Jadi ini kualitas Apollonian banget bagaimana kita menggunakan intuisi ya, imajinasi di kepala kita. Bahkan kalau kalian ingat, saya nggak tahu kalian pernah ngalamin atau enggak, waktu kalian tes masuk ke BINUS ada tes psikologis, biasanya tes psikotes itu ya. Itu ada beberapa kotak yang kalian biasa dikasih titik atau kalian suruh gambar atau apa gitu. Nah itu kan cara psikolog kalau mereka sedang melakukan assessment itu dia akan mencoba melihat kapasitas karakter kamu seperti apa. Nah kemungkinan besar mereka akan menggunakan sebuah tes. Ya tentunya itu ada kandungan gestalt di dalamnya tapi bukan sepenuhnya gestalt ya. Gestaltism itu sebetulnya secara definisi adalah kemampuan pikiran atau intuisi kita sebagai manusia dalam menggabungkan sesuatu. Jadi menjadi shape, menjadi figur, menjadi form. Sesuatu yang kita lakukan supaya dapat memahami atau merasakan dan mengerti si karya itu. Jadi Gestaltism itu sebetulnya adalah kekuatan pikiran kita dan bagaimana kita bisa nyampe pada satu hal itu. Jadi misalkan di itu tuh Gestalt Psychology di buku cover buku yang kanan bawah di situ ya, yang punya Wolfgang Kohler itu. Kalau kalian perhatiin di cover tengah itu, apakah kelihatan ada figur kuda? Coba perhatiin deh. Ada ya, sebetulnya mulai kelihatan ya. Nah, itu kan usaha pikiran kita untuk menggabung-gabungkan, jadi bisa mengisolasi ya. Jadi kemampuan kita tuh mampu dalam mengisolasi sesuatu dan menggrupkan sesuatu. Ketika dia menggrupkan sesuatu, kita seolah-olah bisa mendapatkan sebuah objek. Walaupun belum tentu kudanya ada dua. Belum tentu. Tapi pikiran kita membuat demikian gitu. Nah ini masih sejalan ya dengan semangat modernisme tadi itu, bagaimana sesuatu tuh digali dari pikiran manusia ya kan. Sama juga dengan membayangkan ruang itu juga sebuah prinsip Gestalt ya. Nah Gestalt itu berkenaan dengan apa? Nah kita bisa lihat tuh ada laws of similarity di situ. Terus udah gitu ada prognance di situ atau law of good figure, ada proximity, kedekatan, terus ada continuity, ada closure, ada common region. Similarity ya kemiripan, good figure itu jadi kalau dia menjadi satu bersamaan, dia membentuk sebuah rasa yang stabil, yang enak dilihat gitu ya. Jadi kalau kita melihat itu kayaknya seolah-olah dia nyaman gitu. Terus ada law of proximity di situ. Ini kan kalau orang yang OCD mungkin akan gregetan banget nih ngeliat ini. Ini kok ada sesuatu yang aneh dengan komposisi titik itu. Ya iya memang tidak semuanya jaraknya sama. Sebenarnya beda-beda itu. Gitu kan. Tapi rasanya lain kan. Kalau kita ngelihat sesuatu yang berdekatan dan berjauhan gitu kan. Ada sesuatu yang bikin kita gemes gitu kayaknya. Terus continuity. Ini juga sebetulnya cara pikiran kita menggrupkan sesuatu ya. Jadi maksudnya kalau kita lihat itu cuma titik, tapi banyak memang ya titik-titiknya. Kok kita bisa ngebayangin ini seperti seolah-olah dia mengikuti itu seperti jalur cacing gitu ya. Sebuah garis yang mengikuti itu. Itu pikiran kita yang bikin. Mau dia mulai dari kiri ke kanan bawah boleh, mau dari bawah ke kiri atas terserah. Mau gimana arahnya, tapi pokoknya kita tidak melihat
si garis ini tuh motong ke situ nyambungnya gitu kan nggak begitu ya. Kita ngelihatnya kita ngikutin aja karena berdasarkan dia ada sebuah kontinuitas. Terus ada closure di sini. Closure itu maksudnya kita menutup, pikiran kita menutup sesuatu karena ada kedekatan di situ. Kita membayangkan ada sesuatu yang mengisi. Jadi misalkan ini kan ada bentuk di pojok gitu ya, terus di atas dan bawah. Yang kosong dengan warna coklat background itu sebetulnya terputus, tapi karena kita membayangkan ini, pikiran kita mengisi secara otomatis bahwa kayak ada garis di sini ya kan, dan bawah juga. Nah, itu loss of closure. Terus ada common region. Kalau common region itu soal bagaimana dia kalau di kiri seperti itu, di kanan seperti itu gitu. Jadi ada kemiripan dari antara keduanya. Gitu. Nah, itu beberapa dari Gestalt. Terus common test, contoh dari Gestalt juga seperti ini nih. Kalau kalian baca paragraf itu, ini suka tes-tes yang mainan itulah yang ada di artikel-artikel kacangan atau di post-post apa sih dulu Facebook sama Instagram itu kan banyak mainan-mainan begini ya. Sebetulnya semua orang mampu sih. Ya ada orang tertentu yang mungkin akan kesusahan ya untuk ngelakuin ini. Tapi mayoritas biasanya orang bisa. Um, Pikiran kita tuh mampu langsung mengatur mengatur ulang apa yang kita baca sebetulnya ya. Di sini kan sebetulnya ini yang diacak dan yang sebelah kanan tuh yang udah diatur ulang gitu. Jadi kalau kita baca yang di sebelah kiri sebetulnya pasti kita bisa ngatur-ngatur kan ya. Sampai kita bisa ngerti walaupun ini urutannya betul-betul diacak gitu. Si kata-katanya itu. Ya itu Gestalt juga. Ya. Emergence ini juga kalau kalian lihat ada sesuatu di situ, sebetulnya ada satu hewan, ada anjing di sini, gitu ya. Ya tentunya nggak dipaksakan jadi benar salah sih. Saya nggak akan bilang bahwa yang benar adalah ada anjing di situ, enggak. Di bawah situ ada bayangan pohon, enggak kayak begitu. Terserah mau dibaca apa, cuman ya kemampuan pikiran kita dalam mengangkat sesuatu, emerge itu kan dia muncul dari sesuatu ya. Gara-gara pikiran kita mampu menggrupkan itu, maka dia muncul gitu dari sesuatu yang chaotic, sesuatu yang tidak tidak berurut, sesuatu yang kacau gitu. Karena tendensinya memang pikiran kita adalah kita mencoba untuk me, apa, mengatur sesuatu yang tidak teratur supaya muncul makna. Karena manusia itu sebetulnya mencari sesuatu yang stabil gitu, mencari sesuatu yang balance supaya kita bisa memaknainya. Nah ini contoh reification, multistability. Ya, multistability itu jadi seperti ada mode ya. Kalau kalian lihat gambar yang di sebelah kiri di situ jadi ada, kalau nggak wanita muda dia wanita tua. Terus di atas ini karyanya salah satu mirip itunya Dali ya, Salvador Dali. Itu kan mau dilihat apa tuh? Secara keseluruhan ada muka di kursi atau mau lihat si perempuannya aja gitu tanpa kalian ngelihat kursinya? Ya bisa-bisa aja. Nah, invariance ini salah satu tadi tuh yang seperti memaknai kata yang diacak itu atau bentuknya aneh tapi kita tetap bisa baca gitu ya. Terus juga ini kemampuan untuk membayangkan pergerakan. Jadi salah satu tes psikologi itu kan juga ada yang kalau seandainya benda ini diputar 3 kali ke kanan bentuknya seperti apa gitu kan, ada ya tes seperti itu ya. Nah ini juga kemampuan pikiran kita dalam berimajinasi di situ. Tuh kalau prognons adalah ability
dari pikiran kita untuk mensimplifikasi, untuk menemukan pattern. Ya, kira-kira gitu materi untuk hari ini. Jadi kalau kalian bisa lihat, mudah-mudahan kejawab ya, supaya nggak misterius, bahwa tendensinya karya-karya modernis itu dia menggunakan pikiran. Jadi bukan hati ya. Jadi seperti saya bilang, nggak mungkin sampai orang jadi nangis-nangis dalam melihat karya itu apabila kualitasnya ditemukan pada si karyanya sendiri gitu, nggak ada. Di situ kita udah bisa lihat memang tendensinya kalian harus menggunakan banyak intuisi dan imajinasi. Nah, contohnya tadi kita udah bisa lihat satu-satu ya di situ. Jadi memang ada kualitas-kualitas tertentu, mau dia menjadi harmoni, mau menjadi ritme, mau jadi pengulangan, mau jadi mengisi sesuatu yang kosong. Itu semua adalah imajinatif jadinya ya. Nah, inilah bahasan dari estetika di kira-kira modernisme. Nah, mudah-mudahan ini masih bisa kepake buat kalian yang nanti akan berfokus pada pembelajaran yang lebih ke desain sendiri ya. Oke, sampai di sini dulu saya tutup. Kita ketemu lagi di materi minggu depan, yaitu minggu ke-9 ya.